Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disti Ervera Puspaningtyas, selaku koordinator untuk mata kuliah Inovasi Teknologi Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya hendak memaparkan terkait dengan teknis dan juga konsep dari perkuliahan Inovasi Teknologi Kesehatan. Berikut adalah buku panduan untuk inovasi teknologi kesehatan. Untuk tim pengampu ITK sendiri, terdapat 9 dosen pengampu, yaitu Bapak Wahyu Rohdia, Ibu Nur Alvera Paskawati, saya sendiri, Desti Ervera Puspaningtyas, Pak Mufli, Bu Fika Lili Indrawati, Bapak Nazar Hamdani, Ibu Elizabeth Teta Lustiati, Ibu RR Dewi Ngaisyah, dan Ibu Giawati Yulilania Kinarung. ITK sendiri merupakan salah satu mata kuliah khusus atau mata kuliah penciri yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Mata kuliah ini diturunkan dari visi dan juga misi Fikes Unrio, di mana salah satu unsur dari visi Fikes adalah untuk mendapatkan lulusan yang kompetitif. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ITK diharapkan dapat menghasilkan suatu karya inovasi teknologi yang kreatif dan juga aplikatif dalam bidang kesehatan. Tentunya karya tersebut merupakan hasil dari kerjasama secara interprofesional. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibimbing dalam kelompok-kelompok kecil untuk mampu memproduksi suatu karya yang akan ditunjukkan dalam pameran ilmiah. Tujuan umum dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat bekerja sama secara interprofesional dalam lingkup bidang ilmu kesehatan dan menghasilkan karya inovatif minimal produk yang akan dipertunjukkan dalam pameran ilmiah ITK. Adapun tujuan khusus dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar pemecahan masalah, mampu menguasai konsep kreativitas dalam membuat suatu produk ilmiah, mampu menguasai dasar-dasar inovasi di teknologi kesehatan, mampu menentukan tingkat kesiapan teknologi dari sebuah produk yang akan dihasilkan, mampu menguasai macam produk teknologi kesehatan, mampu menguasai prinsip dan juga tata laksana uji kelayakan produk teknologi kesehatan, serta mampu menguasai dasar-dasar pembuatan karya ilmiah yang inovatif, mampu menguasai konsep tentang pengenalan karya ilmiah yang inovatif, mampu menguasai konsep tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia, mampu menguasai konsep hilirisasi dan komersialisasi produk, serta yang paling penting adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pembuatan teknologi yang inovatif dan aplikatif di bidang kesehatan dengan kerjasama interprofesional. Berbagai aktivitas pembelajaran akan teman-teman lalui di mata kuliah Inovasi Teknologi Kesehatan. Adapun aktivitas pembelajaran yang akan teman-teman lalui meliputi Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Instruction, dan Project-Based Learning. Di mana pada Project-Based Learning, teman-teman akan mengerjakan tugas, yaitu berupa project, yang telah dirancang secara sistematis dengan menunjukkan kinerja dan akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam suatu forum, yaitu pameran ilmiah inovasi teknologi kesehatan. Evaluasi pembelajaran atau cetak biru penilaian mata kuliah ITK terdiri dari pencapaian aspek kognitif, psikomotor, dan juga afektif yang meliputi ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 15%, presentasi ilmiah 20%, pameran ilmiah 20%, produk ilmiah 20%, dan kuis di setiap pertemuan 10%. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kemajuan pencapaian kompetensi. Tentunya keaktifan selama proses pembelajaran merupakan hal yang akan turut dikaji dan juga dinilai pada mata kuliah ini, termasuk pencapaian kehadiran 75%. Berikut adalah matriks kisi-kisi soal ujian mata kuliah Inovasi Teknologi Kesehatan. Pada ujian tengah semester, teman-teman
akan mendapatkan penilaian terkait dengan materi 1 hingga materi 9, meliputi problem solving cycle, kreativitas dan inovasi pada teknologi kesehatan, tingkat kesiapan teknologi, produk teknologi kesehatan, baik alat kesehatan, terapi komplementer berbasis herbal, aplikasi kesehatan, media kesehatan, dan makanan kesehatan, serta uji kelayakan produk teknologi kesehatan dalam hal ini adalah alat kesehatan, meliputi desain alat, uji in vitro, dan uji hewan coba. Sementara pada ujian akhir semester, teman-teman akan mendapatkan penilaian mengenai materi 10 hingga materi 18, baik merupakan uji kelayakan produk teknologi kesehatan untuk terapi komplementer berbasis herbal, aplikasi kesehatan, media kesehatan, dan makanan kesehatan, serta materi penyusunan proposal hibah dari ide produk, teknik presentasi pengenalan gagasan produk, prosedur pengajuan hak kekayaan intelektual atau HKI, serta konsep hilirisasi dan komersialisasi produk. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS untuk inovasi teknologi kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan kode FIK 001 dan ditempatkan pada semester gasal dengan besaran SKS 3 SKS total yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik, di mana dosen penanggung jawab mata kuliah adalah saya sendiri, Desti Elvira Puspaningtyas, dengan tim dosen Bapak Wahyu Rohdiat, Ibu Nur Alvira Paskawati, Bapak Mufli, Ibu Vika Lili Indrawati, Bapak Nazar Hamdani, Ibu Elizabeth Teta Lustiati, Ibu RRD Naisyah, dan Ibu Giawati Yulilania Okinarun. Inovasi teknologi kesehatan merupakan mata kuliah tingkat Fakultas Ilmu Kesehatan, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif. Tentunya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ITK diharapkan dapat menghasilkan karya inovasi teknologi yang kreatif dan juga aplikatif, dengan adanya kerjasama secara interprofesional. Berikut adalah capaian pembelajaran sikap, capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, capaian pembelajaran keterampilan umum, capaian pembelajaran keterampilan khusus, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut adalah daftar rujukan yang bisa teman-teman kaji lebih dalam untuk lebih memahami mata kuliah inovasi teknologi kesehatan. Perkuliahan ITK sendiri terdiri dari 18 kali pertemuan tatap muka, baik yang diselenggarakan secara luring maupun daring atau blended learning, lalu diikuti dengan minimal 3 bimbingan dosen dalam menghasilkan suatu karya inovasi teknologi kesehatan, lalu diikuti dengan presentasi ilmiah, dan yang selanjutnya adalah pameran ilmiah untuk mengenalkan produk ilmiah yang sudah dihasilkan. Perkuliahan ITK dilakukan secara paralel, sehingga mahasiswa akan kuliah secara serentak atau bersama-sama mulai dari kelas 1 hingga kelas 7. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan interprofesional, sehingga dalam satu kelas akan terdapat berbagai jenis kompetensi mahasiswa, mulai dari program studi gizi, program studi keperawatan, program studi kesehatan masyarakat, program studi S1 bidan, program studi D3 bidan, dan D3 fisioterapi. Untuk materi sendiri yang akan teman-teman dapatkan selama 18 kali pertemuan meliputi problem solving cycle yang akan teman-teman dapatkan dengan bentuk pembelajaran contextual instruction dengan tatap muka 2 kali 50 menit, diikuti belajar terstruktur dan belajar mandiri masing-masing 2 kali 60 menit. Dengan kriteria penilaian berupa pemahaman, keaktifan, dan juga sikap profesional, di mana pada akhir perkuliahan teman-teman akan mendapatkan penilaian melalui kuis. Tentunya materi ini juga akan dinilai melalui ujian tengah semester. Materi selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi pada teknologi kesehatan dengan
penilaian UTS dan kuis, serta produk ilmiah. Lalu tingkat kesiapan teknologi atau TKT, UTS, kuis, dan produk ilmiah sebagai penilaiannya. Produk teknologi kesehatan mulai dari alat kesehatan, terapi komplementer berbasis herbal, aplikasi kesehatan, media kesehatan, dan makanan kesehatan. Selanjutnya, materi ke-9 adalah uji kelayakan produk teknologi kesehatan, yaitu alat kesehatan, uji kelayakan untuk terapi komplementer berbasis herbal yang terdiri dari identifikasi senyawa, uji in vitro, dan uji hewan coba, serta uji kelayakan produk terapi komplementer berbasis herbal mulai dari uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Lalu yang selanjutnya, uji kelayakan produk kesehatan yaitu aplikasi kesehatan, uji kelayakan produk kesehatan yaitu media kesehatan, dan uji kelayakan produk yaitu makanan kesehatan. Pertemuan selanjutnya adalah penyusunan proposal hibah dari ide produk, lalu teknik presentasi pengenalan gagasan produk, prosedur pengajuan hak kekayaan intelektual atau HKI, konsep hilirisasi dan komersialisasi produk. Pada pertemuan 19 hingga 21, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan secara intensif, minimal 3 kali bimbingan berupa pemecahan masalah kesehatan dengan output pembuatan karya inovasi dari hasil kerjasama interprofesional antar mahasiswa kesehatan. Berikut adalah keterangan mengenai pembelajaran dan juga penilaian dari perkuliahan ITK. Untuk petunjuk praktik ITK, proses kegiatan untuk perkuliahan ITK adalah mahasiswa akan mengikuti perkuliahan sebanyak 18 kali pertemuan tatap muka dengan dosen di kelas dan juga akan mendapatkan bimbingan kelompok bersama dosen dengan minimal bimbingan sebanyak 3 kali. Pada proses bimbingan, mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berisikan 3 hingga 5 orang yang berasal dari minimal 2 program studi yang berbeda. Setiap kelompok akan menghasilkan 1 buah produk ilmiah di bidang kesehatan, yang tentunya produk ilmiah ini akan dipertunjukkan pada pameran ilmiah. Produk ilmiah yang dihasilkan dapat berupa alat kesehatan, terapi komplementer berbasis herbal, aplikasi kesehatan, media kesehatan, atau makanan kesehatan. Setiap kelompok akan mempresentasikan produknya dalam suatu seminar terbuka yang dihadiri oleh pembimbing dan 1 orang penguji. Dan setiap kelompok akan mempertunjukkan produknya dalam suatu pameran ilmiah yang akan dinilai oleh juri dan dihadiri oleh peserta bebas. Nilai akhir akan ditentukan oleh komponen-komponen sebagai berikut. Minimal kehadiran dalam perkuliahan adalah sebesar 75% atau 16 kali pertemuan. Penilaian terkait dengan kuantitas dan juga kualitas proses bimbingan. Penilaian terkait kualitas produk yang dihasilkan atau produk ilmiah. Presentasi ilmiah, pameran ilmiah, serta sikap. Untuk proses bimbingan dapat dilakukan secara offline atau luring di kelas dan juga online atau daring melalui media online yang ada. Frekuensi bimbingan minimal sebanyak 3 kali. Dan pada akhir bimbingan, mahasiswa sudah harus menyusun laporan kegiatan ITK. Format laporan terlampir pada lampiran di bawah ini. Laporan kegiatan wajib disajikan pada saat presentasi ilmiah bersama dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Mekanisme presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah dilaksanakan untuk menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh kelompok dan tentunya berperan sebagai sarana untuk memberikan masukan dan juga saran terkait dengan produk yang akan dipamerkan pada pameran ilmiah. Presentasi ilmiah bersifat terbuka yang dihadiri dan dinilai oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan kelompok diwajibkan membuat produk ilmiah yang akan dipresentasikan pada presentasi ilmiah dan juga dipertunjukkan pada pameran ilmiah. Pameran ilmiah merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan mata kuliah inovasi teknologi kesehatan dan tentunya berperan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mempresentasikan
saling berkomunikasi mengenai produk yang sudah dihasilkan pada tingkat institusi. Berharapan kami presentasi atau pertunjukan produk pada pameran ilmiah akan semakin meningkatkan kreativitas dan juga kemanfaatan produk intelektual yang sudah disusun oleh mahasiswa. Berikut adalah tujuan dari pameran ilmiah. Peserta pameran ilmiah adalah seluruh kelompok mahasiswa yang telah menyelesaikan proses presentasi ilmiah. Pada pameran ilmiah, kelompok mahasiswa wajib mempertunjukkan produk ilmiah yang sudah dihasilkan. Penyelenggaraan pameran ilmiah dalam mata kuliah ITK akan membuat tema yang sesuai dengan visi dan misi, yang mempunyai makna serta mengandung pesan moral bagi penyelenggara, peserta, maupun pengunjung. Pada pameran ilmiah akan diberikan penghargaan terhadap karya terbaik dalam pameran tersebut. Tentunya penghargaan dalam bentuk piala dan piagam penghargaan. Penilaian hasil pameran ilmiah terbaik akan dilakukan oleh juri. Juri adalah pakar yang berasal dari dosen atau profesi lainnya, berkompeten untuk melakukan penilaian dan mengevaluasi secara adil, cerdas, dan transparan, serta bertanggung jawab atas presentasi, poster, dan produk karya kreatif mahasiswa. Keanggotaan dan susunan tim juri akan ditetapkan oleh panitia penyelenggara pameran. Berikut merupakan petunjuk teknis untuk penulisan laporan kegiatan ITK. Teman-teman bisa baca lebih detail ya pada buku panduan yang akan diberikan. Yang meliputi penulisan umum, penulisan rujukan. Berikut adalah lampiran, yaitu format laporan kegiatan ITK. Ini adalah cover untuk kegiatan ITK. Halaman persetujuan sebelum teman-teman melakukan presentasi ilmiah. Lalu halaman pengesahan setelah teman-teman melakukan presentasi ilmiah, di mana laporan sudah disahkan oleh penguji 1, yaitu pembimbing, dan penguji 2, yaitu penguji. Berikut adalah isian dari laporan ITK, mulai dari pendahuluan, ide produk, kesimpulan, dan daftar pustaka. Penilaian presentasi ilmiah meliputi poin-poin di bawah ini: kemampuan presentasi, diskusi tanya jawab, hubungan antar manusia, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab. Penilaian produk ilmiah meliputi sistematika penulisan laporan, latar belakang masalah, solusi yang ditawarkan, implementasi solusi, serta produk ilmiah yang teman-teman hasilkan. Dan penilaian pameran ilmiah. Oke, berkaitan dengan jadwal perkuliahan ITK. Perkuliahan ITK dilakukan secara paralel, di mana kelas 1 hingga kelas 7 merupakan kelas gabungan yang terdiri dari mahasiswa S1 Gizi, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, D3 Kebidanan, dan D3 Fisioterapi. Untuk perkuliahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis dan juga Jumat jam 15.00 hingga 16.40. Baik secara luring di ruangan yang sudah tertera pada jadwal, A305 untuk kelas 1 pada hari Kamis, A408 untuk kelas 1 pada hari Jumat, A308 untuk hari Kamis untuk kelas 02, hari Jumat A405 untuk 02, dan seterusnya hingga kelas 07. Jadwal perkuliahan ITK selalu pada hari Kamis dan Jumat 15.00 sampai 16.40. Terkecuali jika dosen berhalangan mengisi dan teman-teman menyepakati jadwal pengganti. Oke, untuk pembacaan jadwal di sini sudah kami tuliskan. Minggu pertama di tanggal 8 hingga 9 September. 8 September artinya hari Kamis, 9 September artinya hari Jumat. Kelas 01 akan kuliah atau mendapatkan materi pada hari Kamis tanggal 8 September jam 15.00 oleh Pak WR, yaitu Bapak Wahyu Rohdiat dengan materi 1. Sementara kelas 2 mendapatkan materi oleh Ibu DE, Ibu Desti Ervira dengan materi 8. Kelas 3 akan kuliah dengan Ibu Nur Alvira dengan materi 3.
Kelas 4, kuliah dengan Bapak Nazar Hamdani dengan materi 9. Kelas 5, di tanggal 8 September, kuliah dengan Bapak, yaitu Bapak Muflih dengan materi 4. Kelas 6, pada hari Kamis dengan Ibu Vika Lili dengan materi 6. Dan kelas 7, pada hari Kamis dengan Ibu Elizabeth Tita materi 2. Pada hari Jumat, tanggal 9 September, kelas 1 akan kuliah dengan Ibu Giawati di materi 5. Kelas 2 dengan Bapak Wahyu Rodiat materi 1, kelas 3 dengan Ibu Elizabeth Tita materi 2, kelas 4 dengan Ibu Vika Lili materi 6, kelas 5 hari Jumat dengan Bapak Muflih materi 10, kelas 6 dengan Bapak Nazar Hamdani materi 9, dan kelas 7 dengan Ibu Nur Afira materi 3. Begitu seterusnya untuk minggu kedua tanggal 15, 16, 15, 16, 15, 16, Kamis 15, Jumat 16, Kamis 15, Jumat 16, dan seterusnya hingga kelas ke-7. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman akan melakukan bimbingan kepada dosen dan juga penyusunan luaran kegiatan mulai dari 24-25 November 2022 hingga 16 Desember 2022. Untuk presentasi ilmiah akan kita jadwalkan di tanggal 22 hingga 23 Desember 2022. Dengan UAS pada tanggal 2 Januari 2023 hingga 13 Januari 2023. Ini untuk daftar pengampunya. Nanti untuk jadwal bisa diperhatikan lagi ya lebih detail. Lalu untuk materi ajar, ini adalah materi ajar yang akan teman-teman dapatkan selama perkuliahan ITK, mulai dari materi 1 hingga materi 18. Nanti bisa dibaca ya, untuk kode dosennya sudah ada, dan untuk kontak dosennya ada di buku panduan ITK. Nah, untuk pembagian kelas, silahkan nanti teman-teman melakukan enroll, dan berikut adalah daftar mahasiswa yang tergabung di kelas 1 hingga kelas 7. Untuk enrollment key sudah ada di atas setiap kelas. Enrollment key kelas 01 adalah mahasiswa yang belum mendapatkan kelompok atau belum mendapatkan kelas, nanti bisa menghubungi Ibu Rusita Nurfitarini ya. Oke, selamat menjelajahi perkuliahan ITK. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.